Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudari Paulandari dengan NIM 18. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Baik, yang dimaksud dengan kebutuhan cairan dan elektronik di sini yaitu kebutuhan cairan dan elektronik adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan-perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan cairan tubuh merupakan larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan yang dimaksud dengan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik dan disebut ion jika berada dalam larutan. Nah, cairan dan elektrolit ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena. Setelah itu, didistribusikan ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Antara lain yaitu ada usia, aktivitas, diet, iklim, penyakit, dan juga pengobatan. Nah, dalam kebutuhan cairan dan elektrolit ini ada masalah dalam memenuhi kebutuhan cairan. Antara lain yang pertama ada dehidrasi, hipokalemi, kejang-kejang, dan juga alkosit metabolik. Baik, untuk alat-alatnya yang pertama ada bak instrumen, yang kedua ada infuset, yang ketiga ada sarung tangan steril, ada IV kateter, ada kasa steril, ada cairan NaCl 0,9%, ada gunting, plaster, perlak, tiang infus, korentang, dan yang terakhir bengkok. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara menghitung tetes cairan infus. Nah, bagaimana cara menghitung tetes cairan infus? Pertama-tama kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Di sini ada rumus, ada jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dan juga waktu atau jam kali 60 per menit. Jadi, yang dimaksud dengan jumlah kebutuhan cairan yaitu jumlah cairan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Hitungannya yaitu satuannya cc atau mili. Sedangkan faktor tetes bisa diketahui dalam infuset yang kita gunakan, makrodrip atau mikrodrip. Hitungannya makrodrip 20, sedangkan mikrodrip yaitu 60. Sedangkan untuk waktu ini yaitu harus dalam satuan menit. Jadi kalau kita menghitung jam, kalau jam maka tinggal kalikan 60 per menit, 60 menit. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang cara menghitung tetesan cairan infus, maka kita akan belajar menghitung menggunakan contoh kasus. Di sini sudah ada kasusnya seorang anak membutuhkan rehidrasi cairan yang tersedia 500 cc NaCl 0,9%, diberikan dengan titrasi infus 40 tetes per menit. Nah, berapa jam yang dibutuhkan sampai cairan tersebut habis? Mari kita gali. Jawabannya, jumlah tetes per menit, jumlah kebutuhan cairan yaitu 500 dikali 60. Sedangkan tetesan yang ditentukan atau jam yang ditentukan yaitu 40 tetes dikali 60. Jadi hasilnya 12,5 jam. Nah, berarti jawabannya
hmm, berapa jam yang dibutuhkan sampai cairan tersebut habis, yaitu 12,5 jam. Baik, sekian dari presentasi praktikum kebutuhan cairan dan elektrolit dari saya. Selebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.